kayak love language kali ya. Jadi semua bentuk dari love language itu ya itu kasih itu sendiri. Kayak entah itu muji, ngasih barang kayak gitu. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Ini ada something nggak? Ada something nggak? Atau gimana nih? Kalau tidur tuh aneh. Kalau tidur tuh dia aneh. Jadi orang-orang tidur kan gini badannya. Dia tengkurap. Jadi kalau nggak dia begini. Jadi kayak lagi. aku kalau tidur gini kan. Terus kayak berasa dia ngeliatin gitu. Terus aku nengok terus dia lagi gini. Bintang tamu kali ini ada siapa nih? Tolong diperkenalkan. Alice. Sama siapa? Ican. Dipanggil? Ican. Go beyond your limits. Stay chill. Only on Beyond Chill and Cast. Oke, selamat siang kepada para kaula muda sekalian, kaula muda radio. Selamat siang pada teman-teman muda semua. Hari ini kita kembali di podcast Beyond dan saya tidak sendiri tentunya. Bersama yang kali ini jadi host utama. Saya kali ini di sini hanya magang sebenarnya, cuman disuruh pembukaan. Ya, silakan Bapak host utamanya perkenalan diri. Ya, nama gua Griffin, dipanggil Nengok. Silakan bintang tamu kali ini ada siapa nih? Tolong diperkenalkan. Alice. Sama siapa? Ican. Dipanggil? Ican. Dia mau coba jawab Gitu. Terus apa? Jadi kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas tentang apa? Kita oper sedikit. Suka ngoper. Iya, ngopernya banyak. Iya. Jadi, sesuai tema bulan ini gitu ya. To love and be loved. Soal mengasihi dan dikasihi. Jadi, kali ini kita kan sudah kedatangan 2 tamu spesial yang tadi sudah perkenalan gitu ya. Sudah ada Alice dan Wilson di sini, dipanggil Nengok. Ya. Jadi yang kali ini lebih santai ya suasananya ya. Jadi santai aja, mau sambil makan mau sambil jimbalitan juga nggak apa-apa. Lama openingnya. Anyway, hostnya bingung. Ya, jadi kita langsung saja mulai kali ya. Gas Pak. Oper lagi. Udah. Jawab apa? Jadi untuk saudara informasi, Ci Eli sama Ko Wilson ini baru nikah, ya kan? Benar ya. Betul. Tapi salah informasi, benar ya. Terus sesuai dengan, enggak kan, maksudnya untuk mengkonfirmasi kepala apa ya. Terus kita juga bulan ini temanya kan tentang mengasihi, cara kita mengasihi dan kita dikasihi. Nah, menurut Ci Eli sama Ko Wilson sendiri, secara pribadi dulu deh, kasih itu seperti apa sih? Gimana? Bebas. Yang penting dulu jawab, jangan diem. Ya kalau dari gua sendiri kasih itu ya kayak mungkin yang kita tahu kayak love language kali ya. Jadi semua bentuk dari love language itu ya itu kasih itu sendiri. Kayak entah itu muji, ngasih barang kayak gitu. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Ini ada something nggak? Ada something nggak? Atau gimana nih? Oke. Dia kalau serius dia langsung ketawa. Dia langsung ketawa. Kenapa nih? Cuma dia nangis nih maksudnya. Kenapa nangis anjir? Lucu banget. Sampai nangis. Ini podcast apa Ini sih? bisa masuk ke bloopers nih, bloopers. Iya sih gimana? Jadi gimana kok? Udah, lanjut. Iya lanjut. Belum belum. Jadi baru jawab. Ya. Kasih secara pribadi seperti apa? Jadi kalau dari aku, kasih itu di saat kita bisa menunjukkan cinta, tapi nggak harus kayak ngomong gitu loh, tapi lewat action kita. Iya, Kayak tadi kan love language ada actionnya juga, terus ada yang dia words juga gitu-gitu. Nah, tapi ya itulah semuanya mencakup. Tapi kan Ko Wilson sama Cels kan baru nikah. Iya. Pandangan kalian tentang kasih itu berubah nggak sih semenjak menikah, atau ada perbedaan antara diri sendiri atau pasangan gitu? Ada nggak? Yang tahu lagi dong. Kalau dari gue sih enggak ya. Soalnya kan emang kita dari awal kenal terus mulai pacaran kan emang itu
garis finishnya tuh ya nikah. Jadi emang udah di set dari awal tuh kita mau serius. Jadi pandangan kasih buat kita tuh nggak ada bedanya sih. Gitu. Udah di Cialis? Sama sih, justru malah bisa lebih dalam lagi dalam hal mengasihi gitu. Karena kan jadi kayak lebih tahu satu sama lain lagi setelah nikah kan tadi bilang. Iya. Jadi kayak malah lebih tahu lebih dalam lagi, dan pacaran sama nikah tuh banyak yang bilang kan beda gitu. Iya. Sampai saat ini sih kebetulan karena masih kurang dari 2 bulan belum berasa bedanya nih. Kayak maksudnya kita rasanya sih ya udah, emang karena dari awal kita pacaran juga kita udah berusaha nunjukin apa adanya gitu. Nah terus pindah ke sini ya ada hal-hal yang kayak sepele sih, contohnya kayak misalkan dia kalau ke toilet tuh harus lama gitu, buang gitu, main HP. Nah aku harus toleransi gitu, mengasihi, jadi kayak harus sabar. Dia hal-hal kecil sehari-hari, jadi yang biasanya kayak ketemunya cuma seminggu berapa kali, kan ini jadi tiap hari kan. Selain kerja misal pulang ketemu lagi, bangun ketemu lagi, terus kayak banyak activity yang kita tuh kadang kayak oh dia begini ternyata kalau lagi gini gitu. Terus kayak dia kalau tidur tuh aneh. Kalau tidur tuh dia aneh. Jadi orang-orang tidur kan gini badannya, dia tengkurap. Jadi kalau nggak dia begini. Jadi kayak lagi. Aku kalau tidur gini kan, terus kayak berasa dia ngeliatin gitu, terus aku nengok terus dia lagi gini. Tapi dia merem kayak kenapa gitu? Mungkin dia ketiduran lagi ngeliatin gitu ya, mungkin. Tapi yang lucu tuh yang dia begitu gitu, kayak nggak tahu kenapa. Nah itu hal-hal kecil yang kayak aku harus mengasihi itunya juga gitu, nggak cuma yang baik-baiknya aja. Berarti ya saling melengkapi lah ya intinya lah ya. Gitu ya. Saling kenal Iya juga. benar. Sama lain, walaupun mungkin kayak tadi Eli sampaikan ada yang agak-agak mengejutkan ya, ada surprise itu Coba deh gantian deh. Anda yang nanya coba deh, gue nggak mau ketawa dulu. Ya ada iklan ketawanya ya, partner saya ini ada iklan ketawanya. Gak ada bunyinya lagi. Gak apa-apa, kita biarkan dia ketawa dulu aja. Kalau misalnya nanti mau terhibur gitu biar nggak serius banget, lihat aja dia. Pengalaman pribadi deh. Dia nanti mungkin kalau udah nikah mau mikir kan gue gaya apa ya. Oh, udah siap. Nah, kalau agak lucu ya. Ya, tadi kan kalau setelah married gitu ya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih kalau tadi kan sudah bahas love language, terus makin kemari makin mengenal, bahkan tadi mungkin kalau yang agak nyentrik sampai kebiasaan tidur, kebiasaan kamar mandi yang hari-hari lah ya gitu. Nah, tapi ada nggak sih kalau dari Alice sama Wilson nih yang kayak momen-momen gitu ya, yang kayak kalian tuh mungkin simple act tapi ya itu cara kalian menunjukkan kasih gitu ke pasangan. Dari ini udah siap, kayak jangan deg-degan gitu dong. Kalau Dipilih. Oke, dipilih. Ya udah deh, kan dari tadi Wilson mulai jawab duluan. Alice duluan deh sekarang. Kalau dari aku hal-hal kecil sebenarnya banyak. Kayak yang tadi kan juga hal-hal kecil kan. Cuman kayak kalau yang aku rasain dari dia ke aku, kayak misalkan barang nih aku biasanya bawa banyak. Kayak dia ntar bantu bawain gitu. Hal-hal kecil aja sih. Terus kayak misalkan sakit atau kayak belum makan, mau batuk. Iya betul. Ada ikonnya lagi. Makasih ya. Oke, lanjut. Jadi gitu deh. Jadi kayak hal-hal kecil banyak sebenarnya aja, kayak misalkan yang kayak hal yang aku mungkin kayak nggak berani nih, contohnya aku nggak berani pasang gas. Tapi kalau kepepet sebenarnya aku bisa gitu. Cuman sekarang ada dia yang bisa pasangin gitu. Jadi kayak banyak lah hal kecil yang sebenarnya itu tuh kasih gitu. Kalau dia nggak ngasih aku, dia bisa aja biarin aku gitu. Benar sih. Kalau dari Bapak Wilson? Kalau dari gue sih paling kayak, kan gue udah lama nih tinggal sendiri kan, kayak jadi ngelakuin apa-apa tuh sendiri, semuanya dari bangun pagi sampai tidur tuh ngelakuinnya sendiri. Apalagi juga sebelumnya kita hari-hari biasanya jarang ketemu kan. Ya jadi kayak sejak kayak mulai beberapa minggu lalu tuh kayak gue bekal dia yang siapin jadinya sekarang. Kan kayak dulu gue mesti bangun lebih pagi jam 6 buat nyiapin bekal buat ke kantor kan, biar hemat. Nah cuman kali ini karena kita udah nikah jadi
tiba-tiba Elis yang bilang kayak aku masak kayak gitu. Kita udah nyiapin gitu. Menarik sekali. Ini buktinya. Kena minyak keren. Kena minyak. Kira otot nggak ya? Gue udah gak kelihatan soalnya. Beneran. Kirain Bukan otot, guys, bukan otot. enggak ya, kirain kan Iya. masaknya saking seringnya ngangkat pancinya di ini Iya kan. kan. Apa porsinya Bapak, porsi buat sekantor gitu kan masaknya. Prasmanan. Iya, kan kita nggak tahu. Baik. Nah, tapi kalau misalnya ditarik lagi dari selama pacaran. Iya, terima kasih. Visualnya makasih. Udah serius loh, itu barusan udah terbangun loh. Ulang lagi. Kalau misalnya Tarik. iya. Jokesnya agak receh ya. Kan kalau misalnya dari pacaran sampai menikah sekarang ini. Kalian pernah nggak sih? Maksudnya ada konflik-konflik gitu antara kalian. Mungkin perbedaan pendapat atau misalnya saat itu masih belum bisa mentoleransi. Nah, terus cara Elis sama Wilson ngadepin konflik yang terjadi itu gimana? Kalau ini nggak usah dipilih, mau yang siapa yang duluan boleh. Jadi kita yang sweet nih jadi. Sweet dulu boleh. Ikutan. Ngapain? Apa nih gunting atas batu? Ini kayak kelamaan kita sweet. Ya udah. Iya, paling kalau misalnya konflik, kebetulan kita tuh cara ngelihat konfliknya juga beda 360 derajat juga. Oke. Kayak kalau gua Balik lagi ya. balik lagi Lingkaran. 180 gak sih? jadi kalau misalnya kalau gua yang kesel apa gimana, gua pasti silent treatment. Oh. Nah, maksudnya silent treatment tuh kayak kan kita lagi panas dong. Nah, itu biar jadi tenang dulu. Jadi gue mendingan diam dulu sampai tenang baru nanti ngasih tahu nih apa yang gak gue suka atau apa yang dia nggak suka. Nah, kalau dia kebalikannya justru dia maunya tuh langsung kayak lu kenapa lu mesti bilang biar gue tahu gue mesti ngapain, apakah gue salah apa gimana. Nah, itu kan dari situ aja udah beda banget kan. Iya. Gitu ya. Cuman akhirnya makin kesini ya kita coba berubah jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya yang tadinya gue silent treatment jadi mulai mungkin kayak coba belajar kayak ngasih tahu yang gue nggak suka di mana, nggak enak di mana, kayak gitu. Dia juga belajar ngerti gue juga kayak gitu sih. Ada sound effect dulu. Mungkin. Kita mau ikutin juga nggak? Enggak. Geli banget. Sumpah. Kita kenapa sih ini? Oke. Nah, kalau tadi kan soal ini ya, kayak tadi kan cara menghadapi konflik. Iya. Jangan digituin dong. Kalau tadi kan menghadapi konflik gitu ya, cara ngadepinnya mungkin beda dari awalnya beda banget, tapi lama kelamaan bisa saling ngerti gitu kan. Nah, kalau menurut kamu manggilnya bapak ibu, kalau menurut Elis sama Wilson nih, kayak dari hubungan pacaran aja gitu misalnya, komitmen tuh jadi hal yang penting gak sih? Boleh dijawab di mic, Bu, nggak apa-apa. Jangan manggut aja. Komitmen penting ya. Banget sih. Soalnya kan semuanya dari kita pacaran tuh komitmen kan sebenarnya. Dari awal kita pilih untuk kayak ya udah menjalanin bareng. Apa kayak pacaran itu kan berarti lebih dari teman biasa kan. Iya. Mengarah ke jenjang yang lebih serius. Kayak tadi kan dia bilang finishnya tuh goalnya di nikah. Tapi sebenarnya di nikah itu kita baru memulai hal yang baru lagi gitu. Jadi gitu. Gitu. Kamu bisa diem gak? Jadi buyar gitu. Tahu. jadi ya emang penting karena kalau nggak ada komitmen ya susah gitu. Bahkan sampai kita di nikah pun yang diajarin ya pasti salah satunya juga tentang komitmen gitu. Kayak kita harus hidup sama orang yang sama, terima semua kekurangan kelebihannya. Mungkin untuk 50-100 tahun ke depan. Kalau menurut Wilson gimana tuh kalau soal komitmen dalam sebuah hubungan? Iya, menurut kita juga kan penting ya. Soalnya kan kayak buat kita mau ngapain yang ke depannya kan itu kita dari awal mesti komit kayak Benar. Oke, kita mau pacaran berapa lama nih? Misalnya sampai kita siap
siap semuanya tuh kapan. Mm-mm. Nah setelah itu ya itu dalam masa itu kita mesti komit, jangan kayak di tengah-tengah kayak nah kayak nanti bisa diundur lagi deh nanti. Nah itu kan berarti kan nggak komit kan. Mm-mm. Nah kayak hal yang kayak gitu aja nggak komit, gimana nanti ke depannya dia bisa komit ke yang lebih berat lagi kayak gitu. Oke. Itu ya guys, komitmen, Kepastian. kepastian, komitmennya yang firm. Nah, tapi kan kalau tadi istilahnya itu soal komitmennya ya. Eh, tapi pernah nggak sih kalau Ellis sama Wilson ini, misalnya ngejalanin hubungan gitu ya waktu pacaran, mungkin kalau yang sekarang tuh bilangnya, mungkin kadang ada bosennya atau gimana, pernah ada nggak rasa kayak gitu? Gila. Dan gimana overcome itu? Iya lagi so tahu. Lagi bosan ya? Kan jadi baca di internet. Sosmed pakai sosmed. Ya kan nggak berarti. Sudahlah. Gimana cara? Karena kalau tadi komitmen ya istilahnya udah yakin dulu terus jalan. Tapi gimana caranya ngadepin, maksudnya overcome mungkin rasa mungkin ada bosennya atau gimana, cara overcome itu tuh gimana? Kalau kita ngerasa bosan tuh pasti ada. Tapi sebenarnya kadang bosan dengan nggak tahu sih, pernah bosan nggak? Ya Nah, Ada ya ya. paling kalau bosan kan sebenarnya kan hal yang wajar Iya ya, ya. kayak kita dalam hubungan yang mungkin gitu-gitu aja. Nah cuman kalau dari kita biasanya tuh kayak beberapa saat kayak suka nanya nih, eh maksudnya ada yang kamu sebelin nggak dari aku, ada yang kamu nggak suka nggak dari aku. Nah dari situ kan kita coba biar nggak kayak gitu lagi ya. Jadi justru kan kalau yang bosen biasanya karena dia mentolerir itu, kayak Oke. dia misalnya dia nggak suka nih, dia misalnya pergi nggak bilang. Nah itu dilakukan terus, dia nggak bilang kalau dia nggak suka, lama-lama ya jadi bosen juga dengan hubungannya kayak gitu. Berarti lebih apa ya, ke komunikasinya. Kalau misalnya ada yang kurang apa atau gimana ya disampaikan gitu ya. Iya. Kayak aku juga kalaupun bosan, tapi bosannya kayak misalkan kayak paling tuh aku sih nggak pernah ngerasa kayak bosan sama nih orang gitu. Belum ya. Semoga enggak. Cuman lebih ke arah kayak bosan misalkan kayak di rumah aja nih nggak ngapain ya gitu. Terus kayak ujung-ujungnya ntar kita main game bareng atau kayak keluar kemana gitu. Jadi kayak bosannya sih ya masih bisa diatasin ya. Maksudnya bukan yang kayak bukan bosan yang kayak iya bukan sama orangnya. Jadi kayak lebih ke kegiatannya ngapain ya, buat bareng berdua kita ngapain gitu, bukan yang kayak kan gua malu gue jalan sama yang lain dulu ya. Kenapa ketawa bapak? ngomong tuh. Tadi ngomong bosen sama orang. Nah, tanggapan menurut Komoditi, orang yang sama bosen sama orangnya itu gimana maksudnya? Asal ada orang nih pacaran berdua, atau yang orangnya yang cowoknya inilah bosen sama ceweknya. Nah, itu gimana tanggapannya? Bosen sama orangnya bukan sama kegiatannya. Tadi kan kegiatannya tuh. Kalau dari aku harus dipertanyakan lagi sih kalau bosen, kayak maksudnya kan mungkin dia baru pacaran nih, cowoknya bosen nih, sedangkan yang tadi aku bilang kan nanti hidup tuh untuk satu kali nikah untuk selamanya kan? 50 tahun 100 tahun ke depan apakah siap dengan orang yang sama terus menerus, terus bukannya makin muda loh tapi orang hidup makin tua. Yang tadinya mungkin kayak badannya atletis tiba-tiba nanti jadi lama-lama bongkok dan lain-lain, dan itu tuh menurun gitu, bukan ke angka yang naik gitu. Adalah mungkin kebiasaan lain, skill yang bisa meningkat dari pasangan kita, tapi kan banyak hal juga yang menurun dengan keadaan gitu. Ya mau nggak mau itu harus siap gitu. Jadi kalau tadi tanya pendapatnya gimana kalau ngeliat hubungan orang-orang kayak gitu, ya sebenarnya harus dipertanyakan lagi sih, karena sebenarnya ya itulah yang namanya komitmen. Balik lagi kita kan udah komitmen sama dia, sayang sama dia, ya baik buruknya kita harus terima gitu. Bahkan waktu kita nikah juga janji nikah tuh ada kan, dibilang kayak harus mengasihi, hormat, baik keadaan suka maupun duka gitu, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit gitu ya. Itu benar-benar dipegang juga gitu, jadi komitmen kita, jadi janji kita gitu. Jadi kayak prinsip pedoman gitu ya. Jadi kayaknya kalau hanya karena bosan itu cukup sepele gitu. Iya ya. Berarti mau nggak boleh bosen sama orang-orang, nggak boleh. Berarti kalau misalnya masih bosen berarti belum cinta lah namanya. Harus dikoreksi sama-sama sih, kayak maksudnya kalau aku sama dia tuh dari dulu pacaran kita tuh selalu ngobrol. Jadi kayak misalkan kita ngerasa bosan ya kita harus cari tahu kenapa. Aku dulu pernah kayak sebel kalau dia tuh ketemu aku, kan dia kerja nih
Terus misalnya dia ketemu aku on weekend gitu kan, dia hari-hari itu kayak pergi kerja, kantor, pulang, istirahat, bangun pagi, kerja lagi, pulang, tidur lagi gitu loh dia. Nah terus pas dia ketemu aku di hari Sabtu Minggu, misalkan Sabtu Minggu kita banyak di gereja kan, terus di momen kita berdua dia tuh megang HP sampai ada di titik dimana aku sebel gara-gara kenapa sih main HP gitu kan, aku jadi bosan kayak aku mau ngapain, sedangkan aku mikirnya aku ketemu dia jadi aku mau melakukan sesuatu sama dia, kayak entah ngobrol kayak main game bareng kayak gitu, tapi bukan dia main sendiri. Terus kayak ada momennya dimana kayak aku sebel juga gitu ya, itu kayak aku belajar komunikasi untuk ngomong, kayak ngomong ini aku tuh di sini pengen ngobrol, jadi kalau misalkan ini ya lepas HP-nya atau enggak kita cari game yang bisa main bareng gitu. Akhirnya dia ngajarin aku main gamenya dia gitu, jadi kayak hal-hal kecil sepele gitu. Bentar. Oke. Iklan gak apa-apa. Udah mau lanjut lagi apa? Udah. Oh udah. Ngomong apa lagi? Oh. Hostnya bingung. Kan tadi ngomongin komunikasi lagi. Berarti kan cara kita berkomitmen ya adalah kita komunikasi dulu kan sama pasangan kita. Terus ngomongin komitmen gitu-gitu. Terus aku ngeliat kan, baca-baca berita tadi sebelum podcast kan. Ya salah riset dulu. Nah, banyak orang-orang tuh yang sekarang apa ya? Bisa bilang beda percayaan, beda agama lah. Itu menurut Koko Cici itu gimana? Apakah mereka secara gimana ya? Mereka dari komitmen aja udah salah gitu kan, mereka udah beda keyakinan. Gimana cara mereka komitmennya gitu kan? Menurut Koko berita pengalaman pribadi. Bos, ini di sini disiarin loh. Bang, ini disiarin. Ini disiarin loh. Enggak. Bagian itu disensor. Ini disiarin. Enggak. Jadi percaya itu hanya rumor ya. Jadi gimana sih kok sabar tuh fokus hostnya ganggu aja. Gimana? Ya kalau dari gua sendiri sih ya itu nggak bisa ya, soalnya kan di Alkitab juga dibilang tuh kita mesti cari pasangan tuh yang sepadan kan. Nah kalau misalnya dari agamanya aja udah beda, itu kan berarti kan nggak sepadan dong. Nah kayak gitu, jadi kalau misalnya bisa malah yang lebih bagus bukan cari sih, ketemu pasangan tuh di satu gereja yang sama. Jadi ini memang pribadi lagi. Maksudnya bisa pelayanan bareng. Iya sih. Tumbuh bersama bareng gitu. Iya, ngomongin itu kalau misalnya cari pasangan yang satu gereja terus udah putus gimana? Ya, gimana? Kan mempengaruhi ke cara kita performa dalam pelayanan nggak sih? Kalau bisa putus tiba-tiba gitu? Harusnya justru profesional, harusnya ya. Harusnya, tapi kan ada yang terbawa hati apa bagaimana? Makanya harusnya ya dari awal komitmen kan kita tahu ya kita tuh harus kayak kita tuh harus naik level gitu. Misalkan kita single, nanti kita akan ada masalah, kita punya pasangan, nikah, kita punya keluarga sendiri, kita punya anak dan lain-lain. Jadi kayak itu level kan, level kehidupan. Ada juga yang memilih untuk sendiri gitu. Nah ini kan kita ngomongin yang milih untuk berkeluarga kan. Nah ya mau nggak mau gak sih kayak kita harus nyoba yang kayak tadi kan dibilang lingkungannya sama orang gereja. Terus pertanyaannya gimana kalau misalkan putus gitu sama yang satu gereja? Ya sebenarnya kalau kita pasangan itu sama-sama paham bahwa udah kita kan nyoba cocok apa enggak gitu. Kalau misalkan at the end gak cocok, ya udah berarti Tuhan sediain yang lebih baik lagi. Tapi bukan berarti harus kayak gue jadi malas gereja. Tapi emang ini sering terjadi sih. Iya makanya kan. Jadi kayak gue jadi nggak mau gereja, gue pindah gereja, gue begini gitu. Berarti lu nggak bener ya? Nah seharusnya tuh sebenarnya dari awal fair-fairan aja gitu. Maksudnya daripada kita maksain sesuatu yang untuk seumur hidup, lebih baik kita coba trial dulu nih. Ternyata nggak cocok, ya udah dan try again gitu. Sama yang lain gitu, dengan cara yang lain, bukan sama dia mungkin gitu, tapi ya profesional. Mungkin ada sakit, ada perasaan yang kayak aduh inget dulu zaman masih pacaran begini atau inget dulu nyakitin gua lu gini gitu ya, tapi harus legowo gitu, kayak lu merasa lu disakiti, lu juga menyakiti dia kok gitu, jadi harusnya imbang gitu. Iya sih kelas ya gitu. Harus belajar kayak gitu. Cuma memang banyak yang kita temuin justru malah jadi ada yang konfliknya kan. Itu dia. Konfliknya bisa antara keluarga sama keluarga kan, bukan secara individu doang. Benar. Kok iya lagi nggak pengalaman apa? Makanya ini sih penting juga kalau kita punya pasangan nih, kayak jangan menceritakan jeleknya pasangan kita di keluarga. Kalau bisa tuh diselesain sendiri, supaya nanti kalau misalkan kayak komunitas gereja nih, apalagi yang gereja itu keluarga di satu gereja yang sama,
kita berusaha untuk kayak menyimpan kejelekan satu sama lain tuh ya udah kita yang tahu, kita yang kasih pengertian bahwa oh aku putus nih karena gini gini gini, jadi mereka pun terimanya dengan alasan yang baik gitu loh. Jadi kan balik lagi ke poin yang tadi kan, kasih. Jadi jangan kita malah ngomporin kayak iya nggak tahu tuh dia selingkuh, dia begini begini, misalnya kayak gitu ya. Nah kita harus belajar inilah ya, mungkin ada yang nggak cocok, nggak sejalan, mungkin nanti Tuhan kasih yang lebih baik, udah that's it gitu. Ya paham gitu. Benar kan? Tadi paham nggak? Coba diulang. Jadi di anak Dan podcast ya, bukan sekolah minggu ya maksudnya. Tapi masih penasaran. Sampaikan. Sampaikan ya. Ada kan yang satu gereja. Terus kok yang beda agama gimana? Tadi kan beda agama bahas tek langsung ke yang satu gereja. Kalau beda agama gimana? Gimana? Tadi yang enggak sepadan ya? Kita mesti cari yang sepadan. Biasanya tuh gini, kalau teman-teman aku dulu banyak yang kayak kepengen ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu tuh. Ntar juga lama-lama ikut bawa jiwa baru gitu ya kan, banyak banget yang kayak gitu. Nggak apa-apa kok, dia juga jarang ibadah, di agamanya dia bisa kita tarik, banyak yang kayak gitu. Tapi banyak juga yang kejadian malah jadi kita yang ketarik akhirnya. Iya lagi. Kayak kita harus kuat dulu. Kalau menurut aku lebih baik sebelum lu punya hubungan sama dia, lu tarik dulu untuk deket sama Tuhan. Kalau emang bisa baru deketin, jangan sebaliknya. Biasanya tuh anak-anak muda malah sebaliknya, pacaran dulu baru ntar gua tarik gitu. Biasanya yang ada ujung-ujungnya malah kita yang ketarik karena kita terlalu terkecoh. Dan sebenarnya kalau aku sebenarnya agak kurang setuju dengan hal itu, karena kalau misalkan kita narik pasangan yang beda agama ke kita terus dia pindah, karena misalkan syarat untuk menikah kan harus satu agama kan, milih agama yang mana gitu ya, berarti kan dia pindah agama bukan karena cinta Tuhan tapi karena dia ikutin aku, dan one day aku pasti akan mengecewakan dia gitu. Dan kalau dia seandainya kecewa, pasti dia akan nyalahin siapa? Tuhan. Dia akan kecewa juga sama Tuhan, dia kecewa juga sama aku dengan semua hal yang mengingatkan aku ke dia gitu loh. Iya nggak sih? Jadi kayak aku maunya sebelum menjalin hubungan yang misalkan kita ketemu yang beda agama, ya boleh berteman, kita boleh bawa dia ke Tuhan, tapi perasaannya ditahan dulu, jangan langsung kayak ayo lu mau jadi pacar gue, enggak, sampai kayak misi selanjutnya gue pindahin agama lo, enggak gitu. Jadi step by step, jangan kebalik. Kebanyakan anak-anak tuh kebalik kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak mau pindah, ya itu mungkin salah satu jawaban bahwa kalian emang gak seharusnya bareng gitu. Makanya balik lagi ke komitmen lagi dong. Emang berat, tapi berat ya lagi-lagi ya itu kan dibilang gak sepadan gak boleh, terus dibilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuh, apa jawabannya? Dapat kok. Kenapa gitu? Kan Tunggu ini ya, hari Minggu bawa ke gereja ya. Kan ini pertanyaan doang, maksudnya nggak based on experience kali. Kalinya Iya. Terus nah, mari lanjutkan deh. capek. Capek. Ada aja emang. Nah, kalau tadi kan udah dibahas tuh ya soal pacaran kalau misalnya beda agama gimana, terus komitmennya kalau beda agama gimana. Nah, kalau misalnya nih untuk mungkin last but not least kali ya gitu kan, kalau misalnya kalau ini harus ganti-gantian nih, ada nggak sih kalau dari Alice sama Wilson kayak pesan-pesan mungkin untuk teman-teman muda di luar sana yang mungkin lagi pacaran atau mungkin ke tahap yang lebih serius, kayak kata-kata hari ini dong kakak gitu. Terserah siapa yang mau duluan. Ya kalau misalnya dari gua, pesan gua, kalau misalnya emang kalian itu serius mau ke jenjang selanjutnya, ya itu baik lagi mesti berkomitmen. Nah itu juga jangan sekedar oh ini gue komit nih sama lu, mau serius mau gimana, tapi actionnya nggak ada. Nah itu jadi jangan cuma di omong-omong doang, tapi emang dilakuin dan emang mesti komit kayak gitu. Tuh ya guys, jangan cuma di mulut tapi tindakan juga harus dilakukan. Jangan cuman mangap doang tapi buktinya nggak ada. Des banget ya, des ya. Sambelnya level 10. Oke, kalau dari Alice, kata-kata hari ini kak.
buat Griffin. Aduh, spesifik banget. Takut gak ikutan. Ya jadi buat Inilah Griffin dan teman-teman yang lain. ini last episode deh gue di Langsung resign. Nanti di endingnya tolong dikasih tanda ini ya, penghormatan terakhir. Penghormatan terakhir. Enggak. Ya buat Griffin sama teman-teman yang lain juga. Tetap di highlight buat Griffin ya. Jadi terkadang kita tuh suka bingung kayak mengasih itu udah tepat atau belum. Yep. Contohnya itu kan kayak kadang kita bingung mengasih itu apa sih, karena kadang mengasih itu nggak bisa diucapkan atau dideskripsikan dengan kata-kata, tapi kita bisa rasain atau kita mungkin bisa mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Nah pesannya buat teman-teman, jangan lupa untuk berani bertindak dalam hal kasih itu. Jadi banyak kita yang kayak kita tuh takut, dan sebenarnya iman tuh salah satu bentuk dari kita nunjukin keberanian kita. Kalau kita berani beriman itu berarti kita berani kan. Betul. Kita beriman berarti kita berani. Nah kita harus berani untuk melakukan itu lebih dahulu. Misalkan kan tema kita belajar mengasihi untuk dikasihi gitu kan. Ya kita harus belajar dulu mengasihi orang, terus kita belajar untuk mencintai orang dulu gitu. Nanti lama-lama kita ngerasain tuh bahwa kita juga dikasihi dan lain-lain gitu. Jadi pesan-pesannya ingat aja bahwa Tuhan Yesus tuh sayang sama kita pasti bisa bagiin juga ke orang lain. Kayak yang sebelumnya aku pernah sharing, hubungan kita kan salib ya, bersama ke Tuhan juga. Terus kayak koin ada dua sisi, kiri dan kanan. Kalau misalkan waktu itu aku tanya kan, kalau misalkan uangnya cuma satu sisi, pasti Griffin nggak mau terima. Karena dia tahu itu uang mainan, uang palsu. Dan kasih itu nggak palsu gitu. Kasih itu benar-benar ada dan sejati gitu. Oke. Ya aku itu aja. Luar biasa. Itu ya guys. Jadi mulai dari kita dulu tadi ya, dan diingat kembali Tuhan itu sudah mengasihi kita, dan pasti kita juga bisa menunjukkan kasihnya ke orang lain. Gitu. Luar biasa sekali. So, thank you buat Cialis dan Ko Wilson, Cici Kokoh. Terima kasih. Jangan kapok-kapok gitu ya. Saya yang kapok. Iya. Dia belum dibawain udah kapok. Jangan kapok-kapok ya kalau misalnya tiba-tiba kita minta undang lagi gitu ya. Mungkin kita jadi bintang tamu tetap gitu. Aduh. Iya, 7 episode. Ada kontraknya. Ada, bayarannya 2M. Makasih Mbak, makasih Mas. Thank you untuk waktunya. Sekian, sampai ketemu lagi next time. Thank you. Go beyond your limits. Stay chill. Only on Beyond Chill and Cast.